Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali dengan saya Pak Andi di kelas belajar dasar komputer. Kali ini kita akan belajar tentang tombol dan port komputer. Tiap komputer memiliki kumpulan tombol dan portnya sendiri-sendiri. Apa saja bagiannya seperti port power, kabel daya, port PS2 keyboard, dan port USB. Kita akan membicarakannya beberapa bagian secara spesifik dan apa dan bagaimana kita mengenalinya. Beberapa tombol bersifat universal seperti tombol daya dan tergantung pada jenisnya. Tombol komputer yang ada mungkin ada di depan dan di belakang CPU, bahkan di bagian dalam ketika Anda membukanya. Di bagian depan CPU, kita akan melihat tombol daya untuk menyalakan komputer. Setiap komputer memiliki tombol dan port ataupun soket yang bervariasi. Tetapi mempelajari komputer, umumnya ada beberapa tombol yang ada di setiap komputer, seperti gerbang yang menghubungkan keyboard, mouse, dan printer. Ada beberapa prosedur untuk menyalakan komputer. Tombol daya berfungsi untuk menyalakan komputer. Prosedur tadi perlu dijalani agar dalam menyalakan komputer tidak terjadi kerusakan dan mudah mendeteksi apabila ada kesalahan pada perangkat. Pertama, mari pastikan kabelnya sudah terpasang, kemudian pastikan semua kabel power di komputer juga sudah terpasang pada sumber listrik. Baru kemudian ditekan tombol on pada CPU. Ditunggu sampai menyala sistem sampai berhasil dalam melakukan proses bootingnya. Setelah muncul kotak dialog mengisi username dan password, maka Anda dapat menggunakan sistem dengan memasukkan username dan password yang ada. Berikutnya adalah port USB. Port USB merupakan port yang populer dan digunakan dari waktu ke waktu. Port ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Port USB sendiri kepanjangan dari Universal Serial Bus. Port memiliki kecepatan diantaranya 1,5 Mbps, 12 megabit per second. Port ini dikembangkan mulai tahun 1994 hingga tahun 2008 sudah keluar USB versi 3 dengan kecepatan transfer minimum 1,5 megabit per second dan kecepatan transfer maksimum 3,2 gigabit per second atau 400 megabit per second. Port ini bisa disambungkan dengan berbagai macam perangkat yang lain. Port ini juga bisa terdapat pada bagian belakang casing komputer, sama dengan bagian depan casing komputer. Kita akan melihat berbagai macam perangkat atau peripheral yang dapat menghubungkan dengan port ini, seperti printer, scanner, modem, kartu jaringan, atau USB flash drive. Ini merupakan contoh umum yang banyak digunakan. Beberapa perangkat yang lain juga menggunakannya untuk sebagai kamera web, kamera digital, MP3 player, tablet, dan perangkat yang lain. Mengenal ada USB Type C, Type A, Series B, dan Type C. USB Type C juga digunakan untuk berbagai perangkat mobile seperti Android dan laptop. Kemampuannya mengisi daya baterai dan mampu mentransfer data antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Port dengan USB memiliki kelebihan dapat mudah dikoneksikan dengan berbagai macam device, bahkan dapat dihubungkan dengan device hub USB.
Port USB juga sangat cepat karena mendukung transfer data secara simultan. Port yang paling penting adalah port monitor. Port ini bisa untuk menampilkan atau menghubungkan dengan monitor atau perangkat display. Port ini kalau tidak terhubung maka tidak ada tampilan pada monitor. Ada beberapa jenis tipe gerbang port ini seperti VGA, DVI, mini display port, bahkan USB Type-C. Apabila memiliki peralatan laptop yang memiliki port HDMI atau display out dan colokan kabel yang sesuai, maka dapat berhubungan dengan monitor eksternal. Port yang berupa DVI seperti berikut dan HDMI out juga seperti berikut. Port ini yang VGA merupakan port yang juga cukup lama dan sampai sekarang masih banyak juga yang menggunakan port VGA. Port VGA merupakan port yang digunakan untuk menghubungkan antara monitor dengan CPU. Apabila dalam motherboard belum terdapat port VGA, maka harus menambah VGA card. Kita akan membicarakan tentang port yang lain yang ada di depan casing komputer, yaitu port sound atau port audio. Pada bagian depan kita dapat melihat port ini menghubungkan dengan peralatan sound atau perangkat input seperti mikrofon dan juga speaker. Ada beberapa warna, yang hijau untuk menghubungkan kepada speaker, yang merah untuk menghubungkan ke mikrofon, seperti yang sedang Pak Andi gunakan sekarang, menggunakan mikrofon. Selain itu di bagian belakang casing komputer juga terdapat port sound, di mana terdapat di nomor 10. Di dalamnya juga bisa dihubungkan dengan line in. Selain itu ada juga audio out dan juga mikrofon. Pada bagian yang lain kita juga bisa melihat secara lebih mendetail. Yang merah adalah untuk mikrofon dan line out yang hijau dan line in yang merah. Peripheral ini adalah peralatan tambahan komputer yang diperlukan untuk fungsi-fungsi komputer. Ada peripheral yang bersifat fisik dan juga peripheral yang bersifat non fisik atau software. Port yang kegunaannya juga secara umum dan juga kegunaannya tambahan. Port sendiri atau peripheral sendiri ada yang input dan juga output. Pada konektor fisik, yaitu yang bisa dipegang diraba, itu yang contohnya adalah serial, paralel, PS2 dan USB. Seperti tadi, termasuk juga port audio, itu merupakan konektor yang fisik. Konektor tadi juga berbentuk serial. Ini ada konektor yang memerlukan transfer yang agak lama karena ini dikeluarkan lebih lama. Port paralel juga pada seri komputer yang lama juga menggunakan port paralel untuk menghubungkan dengan printer, di mana kecepatannya masih sebanyak 8 bit dalam satu waktu. Port PS2 juga kadang di bagian belakang casing komputer itu juga ada PS2 yang untuk mouse dan keyboard yang warnanya ungu biasanya. Ini tadi sudah. Selain itu di bagian belakang casing komputer juga terdapat port
network atau LAN, port jaringan. Lebih jelas, bentuknya seperti ini. Portnya biasanya tertulis RJ45 gigabit LAN. Port Ethernet atau jaringan dapat menghubungkan dengan internet jika tidak menggunakan Wi-Fi. Apabila di dalam motherboard tidak terdapat port jaringan, maka bisa menambahkan kartu jaringan atau kartu LAN. Kita akan mengenal port yang lain, seperti port serial beserta dengan peralatannya. Port serial juga kadang dihubungkan. Port paralel juga dihubungkan dengan printer jenis dot matrix atau printer inkjet atau juga printer laser. Konektor fisik ada yang paralel dan juga USB. Selain itu, port serial juga bisa dihubungkan dengan scanner. Scanner adalah alat untuk memindai foto. Ibaratnya seperti mesin fotokopi, scanner akan menampilkan gambar, kemudian memindai gambar, teks, dokumen, dan sebagainya. Scanner dengan berbagai macam bentuk, ada yang jenis handheld dan flatbed scanner. Data yang sudah diambil oleh scanner akan dirubah menjadi data digital, dan di antara kegunaannya adalah untuk mengenali teks, sehingga ketika untuk men-scan dokumen, maka bisa untuk juga memindai teks yang ada di dokumen berikutnya. Nyala lampu yang pada scanner akan menandakan proses pekerjaan scanner. Selain itu juga ada modem yang untuk menghubungkan dengan internet. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.